Shalom, saudara-saudari sekalian. Semoga saudara-saudari sekalian semua dalam keadaan yang sehat selalu dan dalam berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa makna daripada hubungan pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang kita mendefinisikan hubungan dengan Tuhan hanya berdasarkan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berdoa, berapa waktu yang setiap hari kita butuhkan, berapa jam, atau mungkin kita melakukan itu hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat fisik, tapi tidak menyentuh esensi dalam berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, bahwa hatimu yang berperan lebih banyak daripada aktivitas badanimu ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kadang menganggap bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai suatu kewajiban. Padahal kita harus tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita harus menyadari bahwa hidup dengan Tuhan merupakan kebutuhan setiap hari. Kita harus menyadari, saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan selalu ada dan hadir dalam hidup kita, kapanpun dan dimanapun. Sehingga kita dengan kesadaran yang penuh bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun dan dimanapun, kita tahu hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Tapi kadang kita tidak menyadarinya karena kita terlalu berfokus pada hal-hal yang menjadi pikiran kita yang bisa kita lihat pada saat tersebut. Saudara-saudari sekalian, secara pribadi, awal-awal saya mengenal Tuhan, selalu saya berpikir bahwa saya harus datang berjam-jam di hadapan Tuhan. Itu tidak ada salahnya, saudara-saudari sekalian. Tapi yang terpenting dari semua itu, hatimu selalu hadir. Tuhan menginginkan hatimu hadir di hadiratnya. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci. Dan kita memuji Dia dengan hati pun dan dengan ucapan kita. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hal yang perlu kita pelajari, bagaimana cara kita berhubungan intim, berhubungan dekat dengan Tuhan. Bahwa kita harus selalu tahu bahwa Roh Kudus selalu ada di dalam diri kita. Dan Dia mau untuk selalu berinteraksi dengan kita, berbicara dengan kita. Ibarat kita dengan orang tua kita, ibarat kita dengan anak-anak kita, atau ibarat kita dengan orang-orang terdekat kita. Itulah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Kita harus menemukan cara-cara yang kita harus benar-benar rasakan, dan kita tahu bahwa dengan cara seperti itu Tuhan mau
saudara-saudari, kita jangan seperti orang-orang yang hidupnya berpegang pada hal-hal yang agamawi semata. Bahwa kita merasa dengan kita melakukan ini, melakukan itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita tidak menyentuh esensi hidup kita dengan Tuhan. Bahwa diri kita sendiri, hati kita, pikiran kita, cara pikir kita yang baik dan benar, itu yang harus kita rubah agar kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita saling mendoakan. Kita boleh belajar dalam setiap hari hidup kita masing-masing untuk lebih dekat dengan Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi. Tidak peduli apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Dan kita terus bertanya pada Tuhan. Kita terus menginginkan jawaban dari Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang kita inginkan. Seandainya kita mau minta dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kekudusan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling memberi hal-hal yang baik, motivasi yang benar, untuk tetap kuat dalam segala kondisi kita. Saudara-saudari sekalian, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Sekian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.